Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat lansia di seluruh Indonesia. Saya Raka, dan hari ini saya datang bukan sekadar sebagai host, tapi sebagai anak yang cemas. Cemas karena ayah saya, usia 72, tiap pagi bangun dengan tubuh pegal, mata sayu, dan wajah lesu. Padahal dulu beliau semangat sekali. Sekarang, seperti kehilangan arah hidup. Mas Raka, itu bukan cerita langka. Setiap minggu, saya bertemu puluhan pasien dengan keluhan serupa. Yang menyedihkan, banyak yang mengira itu hal wajar karena usia. Padahal, itu sinyal tubuh minta tolong. Makanya hari ini saya undang tamu yang luar biasa. 30 tahun pengalaman, penulis buku Laris Sehat di Usia Emas, dan pencipta program nasional Alzheimer Indonesia. Ibu kita semua, Dokter Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis itu bukan kutukan. Itu akibat pola hidup salah, terutama pagi hari. Wah, langsung serius ya, Bu Dokter. Tapi ini penting. Sebelum lanjut, saya mau tahu nih, kamu lagi nonton dari mana nih? Medan, Surabaya, Palembang, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Ritual pagi yang salah bisa mencuri sisa hidupmu dan kamu bahkan gak sadar. Hari ini kita akan bongkar satu persatu kebiasaan pagi yang bisa membuat hidupmu lebih sehat, lebih panjang, dan lebih bahagia. Atau sebaliknya, membuatmu pelan-pelan jadi bayangan dari dirimu yang dulu. Mas Raka, banyak orang tua datang ke saya bilang, Bu Dokter, saya ini nggak sakit, tapi kok rasanya kayak nggak hidup. Bangun pagi, lelah, siang hari, malas, malam hari sulit tidur. Tubuh seperti kehilangan semangat. Waduh, itu persis seperti ayah saya, Bu. Tiap pagi beliau bilang, rasanya kayak robot rusak. Apa itu karena usia? Bukan Mas, itu karena ritme tubuh yang kacau. Bayangkan tubuh kita seperti orkestra besar. Kalau semua alat musik main seenaknya, tanpa konduktor, hasilnya bukan simfoni, tapi kekacauan. Jadi konduktornya itu kebiasaan pagi? Betul, pagi hari adalah kunci utama ritme sirkadian tubuh. Kalau pagi kita benar, hormon, metabolisme, energi semua ikut teratur. Tapi kalau pagi kita salah, tubuh akan tersiksa seharian. Wah, jadi ini bukan cuma soal bangun lebih awal ya? Bukan, ini soal apa yang kamu lakukan di jam pertama setelah bangun tidur. Dan Mas Raka tahu nggak, ada ribuan lansia di Indonesia yang membuktikan kekuatan pagi itu nyata. Wah, bisa cerita contohnya, Bu? Tentu, saya punya pasien namanya Pak Slamet, umur 87 tahun dari Solo. Setiap pagi beliau naik sepeda keliling kampung, tanpa sesak, tanpa pusing. Luar biasa. Ada juga Bu Aminah dari Medan, umur 80, masih jualan di pasar, angkat-angkat barang sendiri. Atau Pak Udin dari Makassar, 79 tahun, masih aktif ngajari ngaji anak-anak di musola tiap pagi. Mereka itu superhero ya, Bu? Mereka bukan superhero. Mereka hanya punya ritual pagi yang konsisten selama puluhan tahun. Dan ritual itu tidak butuh uang jutaan, tidak perlu alat canggih, cukup niat, konsistensi, dan bahan-bahan dapur. Waduh, saya jadi penasaran. Tapi Bu, sebelum kita bahas ritualnya, saya ingin tanya hal yang mungkin bikin penonton relate. Banyak orang bilang, saya tidur 8 jam, tapi bangun tetap lelah. Itu kenapa ya? Pertanyaan bagus. Tidur 8 jam itu belum tentu berkualitas kalau ritme tubuhnya tidak sinkron. Misalnya, bangun langsung main HP, minum kopi tanpa sarapan, duduk diam berjam-jam, semua itu merusak ritme alami. Jadi bukan cuma soal durasi ya, tapi kualitas dan apa yang kita lakukan setelahnya. Tepat sekali. Saya punya satu kasus menarik. Seorang pensiunan guru dari Surabaya, Pak Sutrisno. Umur 72. Beliau datang ke saya, wajahnya lesu,
Bilang begini, "Bu dokter, saya ini hidup, tapi rasanya nggak hidup." Waduh, itu terdengar menyedihkan. Istrinya sampai bilang, "Pak, sampean ini urip opo mati sih? Saya periksa, hasil lab normal. Tapi saat saya tanya, rutinitas pagi, ternyata rusak total. Bangun langsung minum kopi, nggak sarapan, duduk nonton TV sampai siang, makan siang besar karena lapar, tidur siang kepanjangan, malamnya nggak bisa tidur. Siklus itu berulang setiap hari." Oh no, jadi tubuhnya seperti robot yang kehilangan jadwal. Benar. Dan saat saya koreksi rutinitas pagi beliau, hasilnya luar biasa. Saya beri 7 kebiasaan pagi, 3 bulan kemudian beliau kembali. Wajahnya segar, langkahnya mantap, bahkan sempat bercanda. "Bu dokter, saya seperti lahir kembali." Wah, ini mengharukan sekali. Tapi, boleh bocoran sedikit, Bu? Apa sih salah satu dari 7 kebiasaan itu? Yang paling dasar dan paling powerful, minum 2 gelas air hangat begitu bangun tidur. Tanpa ini, tubuh seperti mobil yang belum dipanaskan. Organ dalam kita itu seperti spons yang kering setelah tidur panjang. Air hangat adalah hujan pertama yang menyegarkan semuanya. Wah, tapi banyak orang tua kita langsung minum kopi pagi-pagi kan, Bu? Nah, itu dia. Salah besar. Kopi mempersempit pembuluh darah, membuat jantung berdebar. Kalau lambung kosong, bisa luka. Lebih baik mulai dengan air hangat. Baru setelah itu, kita bicara soal jahe, bawang putih, gerakan, dan lainnya. Saya jadi penasaran dengan 6 kebiasaan lainnya. Tapi Bu, saya mau tahu juga, kalau penonton di rumah cuma bisa mulai dari satu hal dulu, mana yang paling penting? Mulailah dari air hangat. Sederhana, murah, tapi efeknya luar biasa. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil tapi konsisten. Jadi, langkah pertama, minum 2 gelas air hangat saat bangun tidur. Simpel sekali ya Bu, tapi kok bisa begitu kuat efeknya? Karena air hangat itu seperti alarm alami untuk organ tubuh kita. Setelah tidur 7-8 jam, tubuh kehilangan cairan. Darah mengental, ginjal bekerja keras, usus jadi lambat. Saat kita minum, air hangat bukan dingin ya. Semua organ seperti mendapat sinyal. Ayo bangun, saatnya kerja. Saya pernah dengar pasien ibu, Pak Budi, dari Yogyakarta. Beliau bilang dulu bangun tidur langsung pusing, tapi setelah minum air hangat, kepala jadi enteng. Betul sekali. Bahkan menurut riset dari Japanese Medical Association, minum air hangat pagi hari bisa meningkatkan metabolisme hingga 24%. Cuma dari air putih, Mas. Luar biasa. Oke Bu, kebiasaan kedua apa nih? Seduh jahe segar. Ambil seukuran ibu jari, geprek atau parut, seduh dengan air panas. Minum selagi hangat. Jahe bukan cuma penghangat tubuh. Dia itu alarm metabolisme. Ada senyawa namanya gingerol yang mempercepat pembakaran kalori dan meredakan peradangan. Jadi minum jahe itu bukan cuma biar nggak masuk angin? Hehe. Itu salah satu mitos yang harus kita luruskan. Jahe lebih dari sekadar penangkal angin. Dia itu anti-inflamasi alami. Banyak penyakit degeneratif di usia lanjut, seperti radang sendi, itu akar masalahnya adalah inflamasi. Nah, jahe ibarat pemadam kebakaran dalam tubuh. Waduh, keren banget. Jadi ini bukan sekadar rempah biasa? Justru itu. Banyak orang pikir jahe hanya untuk rasa pedas. Padahal, rutin minum jahe bisa menurunkan risiko penyakit jantung, memperbaiki pencernaan, bahkan meningkatkan sirkulasi darah. Saya ingat Pak Bambang dari Bandung ya Bu. Umur 65 tahun, tinggal di daerah dingin. Beliau bilang sejak minum jahe tiap pagi, badannya nggak pernah masuk angin lagi. Betul. Dan saya punya pasien lain, Bu Siti dari Semarang, 71 tahun. Dulunya sering mengeluh lutut kaku dan bunyi krek-krek saat jongkok. Setelah rutin minum jahe, lututnya jadi lentur, nyeri hilang. Luar biasa, tapi ini semua tetap harus dikombinasikan ya Bu. Iya, ritual pagi itu seperti susunan batu bata. Satu saja sudah bermanfaat, tapi kalau digabung semua, hasilnya kokoh dan tahan lama. Baik, kebiasaan ketiga ini agak ekstrem katanya Bu.
Iya, tapi hasilnya luar biasa. Satu siung bawang putih mentah, digeprek, diamkan 10 menit, lalu telan dengan air hangat. Waduh, baunya gimana tuh, Bu? Hehe, iya memang menantang. Tapi ingat ya, bukan dikunyah langsung ditelan. Kalau mau hilangkan baunya, bisa makan daun mint atau minum susu setelahnya. Saya dengar alicin dalam bawang putih bisa bersihin pembuluh darah. Betul, alicin adalah senyawa aktif yang membersihkan kolesterol jahat, menurunkan tekanan darah, dan mencegah penggumpalan darah. Bayangkan saja, pipa air yang penuh kerak bawang putih itu, pembersihnya Wah, cocok buat pencegahan serangan jantung ya. sangat cocok. Saya punya pasien, Pak Herman dari Jakarta. Umur 73, dulunya tekanan darah 160/100. Sekarang stabil di 130/80. Tanpa obat kimia, hanya dengan bawang putih setiap pagi. Luar biasa. Tapi saya juga dengar ada efek bonus untuk pria, Bu. Iya, kombinasi jahe dan bawang putih ini ternyata juga bagus untuk kesehatan prostat dan vitalitas pria. Banyak pasien pria saya yang awalnya sering buang air kecil malam-malam, libido menurun, setelah 3 bulan rutin, mereka bilang, performa kembali seperti pengantin baru, Hahaha. Wah, ini pasti banyak yang langsung siap coba. tapi ingat ya, ini bukan sulap, bukan obat instan. Ini proses perbaikan menyeluruh, harus dilakukan rutin dan konsisten minimal 3 bulan. Wah, Bu. Saya nggak nyangka bawang putih bisa sedahsyat itu. Padahal murah dan mudah didapat di pasar. Justru itu Mas, kita sering tertipu iklan suplemen mahal, padahal kunci ada di dapur sendiri. Jadi, kita sudah bahas air hangat, jahe, dan bawang putih. Semuanya dari dapur, murah, tapi efeknya. Wow, tapi Bu, tadi Ibu bilang ada 7 kebiasaan. Apa yang keempat? Yang keempat ini sangat penting dan sering diabaikan. 10 menit gerakan ringan setiap pagi. Tapi banyak orang tua bilang, saya sudah tua, jalan saja susah, gimana mau olahraga? Justru karena sudah tua, tubuh butuh digerakkan. Bukan olahraga berat, cukup peregangan, jalan di tempat, atau senam ringan. Ingat, sendi yang diam terus akan kaku, seperti mobil tua yang tidak pernah dipanaskan. Wah iya ya, mobil aja dipanasin tiap pagi. Betul. Saat kita tidur, cairan pelumas di sendi, namanya sinovial, mengental. Maka saat bangun, tubuh terasa kaku. Gerakan ringan itu seperti melumasi ulang sendi-sendi. Ditambah lagi, saat bergerak, tubuh kita menghasilkan endorfin, hormon bahagia alami. Jadi langsung moodnya bagus juga? Iya, banyak pasien saya yang bilang, Bu dokter, setelah gerak ringan, saya nggak cuma sehat, saya juga jadi semangat. Seperti Pak Hendra dari Bogor, usia 68. Dulu bangun tidur langsung kaku. Sekarang, setelah gerakan ringan 10 menit, beliau bilang, rasanya kayak mobil yang siap ngebut. Bu, saya boleh tanya gerakan contohnya kayak apa? Tentu, mulai dari yang sederhana, putar kepala 5 kali ke kanan, 5 kali ke kiri. Angkat bahu ke atas, tahan 5 detik, lalu lepas. Putar pergelangan tangan dan kaki. Tekuk lutut bergantian. Setelah terbiasa, bisa jalan di tempat sambil angkat lutut tinggi-tinggi atau jalan keliling halaman rumah sambil tarik napas dalam-dalam. Wah, ini bisa dilakukan di mana saja ya Bu? Bahkan di kamar juga bisa. Betul. Bu Dewi dari Surabaya, usia 70, dulu malu ikut senam karena tubuhnya kaku. Sekarang, beliau malah jadi instruktur cadangan senam lansia di kelurahannya. Keren sekali. Nah, setelah gerak pasti lapar dong Bu. Ini kita masuk ke kebiasaan kelima. Ya, kebiasaan kelima sarapan dengan protein. Ini yang paling sering diabaikan. Waduh, saya jadi deg-degan. Soalnya saya suka sarapan nasi uduk, lontong sayur, atau bubur ayam. Hahaha, masyarakat tidak sendiri. Kebanyakan orang Indonesia sarapannya tinggi karbohidrat. Akibatnya jam 10 sudah lapar lagi, jam 11 ngantuk, siang makan banyak, sore lemas, siklus nggak sehat. Jadi harus diganti ya Bu. Iya, tubuh di pagi hari butuh bahan bangunan,
bukan bahan bakar cepat habis. Protein adalah fondasi. Misalnya, 2 butir telur rebus dengan sayuran, tempe bacem dengan lalapan, ikan panggang dengan sedikit nasi merah. Wah, ternyata gampang. Tidak mahal juga ya. Sangat terjangkau. Telur kampung 2 butir sudah cukup. Tempe dan tahu juga bagus sekali. Protein membantu stabilkan gula darah, bikin kenyang lebih lama, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Saya ingat Pak Agus dari Malang, usia 66, penderita diabetes. Beliau bilang sejak sarapan protein, gula darahnya jadi stabil dan gak naik turun kayak roller coaster. Tepat sekali. Dan lebih penting lagi, di usia 60 tahun ke atas, kita perlu lebih banyak protein untuk cegah sarkopenia, hilangnya massa otot karena penuaan. Jadi kalau tidak cukup protein, otot bisa menyusut? Ya, dan otot menyusut artinya kekuatan tubuh menurun drastis. Itu sebabnya banyak lansia jadi gampang jatuh, nggak kuat jalan, dan akhirnya kehilangan kemandirian. Waduh, ini serius banget Bu. Jadi bukan sekadar soal kenyang, tapi soal masa depan. Betul? Mau pensiun yang menyenangkan atau pensiun yang menyedihkan itu dimulai dari piring sarapan kamu tiap pagi. Wah, Bu, saya jadi mikir ulang soal sarapan saya. Ternyata bisa berdampak sampai masa tua nanti ya. Sangat besar dampaknya, Mas. Dan sekarang kita masuk ke kebiasaan keenam yang sering dianggap sepele, padahal efeknya luar biasa. Apa itu, Bu? Berjemur 15 menit sebelum jam 9 pagi. Wah, banyak orang tua kita justru takut matahari, Bu. Itu salah satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Justru matahari pagi adalah sumber vitamin D alami terbaik. Dan vitamin D ini krusial untuk imunitas, kekuatan tulang, bahkan kualitas tidur. Jadi bukan cuma buat kulit ya? Bukan. Saat kulit terpapar sinar matahari pagi, tubuh memproduksi vitamin D dan juga hormon serotonin, hormon yang bikin hati senang. Itu sebabnya orang yang rutin berjemur cenderung lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih mudah tidur malam. Wah, saya pernah dengar kisah Pak Joko dari Pontianak. Usia 74, dulu susah tidur, insomnia berat. Sekarang rutin berjemur sambil siram tanaman jam 7 pagi. Dan jam 9 malam sudah mengantuk alami. Betul. Dan ingat, tidur malam yang berkualitas itu fondasi regenerasi sel. Tanpa tidur yang cukup, tubuh tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi Bu, banyak yang takut hitam kulitnya. Hehe, saya selalu bilang begini, kulit bisa dirawat, tapi tulang patah karena rapuh tidak bisa diselamatkan dengan krim pemutih. Dan untuk berjemur, cukup 15 menit tanpa sunblock dulu. Setelah itu boleh pakai pelindung. Jadi intinya, yang penting konsisten ya Bu? Tepat. Bu Ratna dari Bekasi, usia 70. Dulu susah tidur, sering gelisah. Setelah rutin berjemur, tidurnya nyenyak. Katanya kayak bayi. Satu hal sederhana, tapi efeknya sampai ke otak dan hati. Wah, makin sadar saya. Dan kita sudah sampai ke kebiasaan terakhir nih Bu. Apa yang ketujuh? Yang ketujuh ini, justru yang paling sering diabaikan. 5 menit keheningan, Kening kan Bu? ya, bisa berupa zikir, doa pagi, meditasi, atau sekadar duduk tenang sambil tarik napas dalam-dalam. Ini seperti menekan tombol restart untuk otak kita. Waduh, saya jadi malu. Tiap bangun langsung cek HP, baca berita, lihat WhatsApp keluarga. Hehe, dan itu yang membuat otak kita lelah sebelum mulai hari. Informasi datang dari segala arah, dan otak kita jadi seperti TV rusak penuh semut, nggak jelas gambarnya. Saya jadi ingat Bu Maria dari Manado. Usia 69. Dulu pikirannya ramai terus. Tapi setelah rutin 5 menit keheningan pagi, beliau bilang pikirannya jadi jernih, tidak mudah panik, lebih damai. Betul. Bahkan riset dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa 5 menit meditasi per hari bisa menurunkan kadar kortisol hormon stres sebesar 23%. Ini bukan hal mewah ya Bu. Cuma 5 menit, tapi efeknya setara terapi. Tepat. Duduk nyaman, tutup mata,
Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 4 hitungan. Ulangi 5 sampai 10 kali. Atau, bagi yang muslim bisa zikir, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Wah Bu, 7 kebiasaan ini terdengar sederhana, tapi ketika dijalani bersama, seperti resep ajaib untuk masa tua yang kuat dan bahagia. Betul Mas Raka, tapi saya selalu bilang ke pasien saya, ini bukan sulap, ini proses, ini konsistensi. Wah, saya semakin semangat nih. Tapi Bu, untuk yang belum bisa langsung jalani semua, mulai dari mana? Mulailah dari 3 kebiasaan dulu. Misalnya minggu pertama, air hangat, jahe, dan gerakan ringan. Minggu kedua, tambahkan bawang putih. Minggu ketiga, tambah sarapan protein dan berjemur. Minggu keempat lengkapi semua. Jadi bertahap ya Bu, seperti lari maraton. Betul, lebih baik 3 kebiasaan yang dilakukan rutin setiap hari daripada 7 tapi cuma bertahan seminggu. Bu dokter, tadi Ibu bilang soal konsistensi. Tapi pasti banyak yang bertanya-tanya. Apa benar cuma dengan 7 kebiasaan itu bisa mengubah hidup? Pertanyaan bagus. Saya jawab begini, bukan cuma bisa, sudah terbukti. Saya punya puluhan pasien yang hidupnya berubah total hanya karena memperbaiki pagi hari mereka. Wah, boleh ceritakan salah satu kisah paling mengharukan Bu? Tentu, salah satunya, Pak Sutrisno. Dulu beliau datang ke saya dengan wajah lelah. Usia 72, pensiunan guru. Fisiknya masih kuat, tapi jiwanya kosong. Seperti zombie? Ya, dan kata-kata beliau masih saya ingat. Saya nggak sakit, tapi juga nggak hidup. Istrinya sampai bilang, Pak, sampean iki urip opo mati sih? Waduh, itu menyakitkan sekali Bu. Tapi saya lihat potensinya. Beliau tidak butuh obat, beliau butuh riset total. Maka saya beri program sederhana 7 kebiasaan pagi. Saya bilang, jangan buru-buru, mulai dari 3 dulu. Dan hasilnya? 3 bulan kemudian beliau datang lagi. Wajahnya bersinar, langkahnya mantap. Beliau bilang, Bu dokter, saya seperti lahir lagi. Bahkan sekarang, Pak Sutrisno menjadi instruktur senam lansia di kompleksnya. Wah, luar biasa. Dari yang tadinya hanya duduk nonton TV, jadi pemimpin senam? Iya, setiap pagi memimpin 50 orang. Istrinya sampai bercanda, saya merasa nikah 2 kali dengan orang yang sama. Yang pertama dengan kakek kerenta, yang kedua dengan pemuda semangat. Saya merinding dengar kisah ini. Dan Pak Sutrisno bukan satu-satunya. Bu Endang dari Padang, usia 77, punya filosofi luar biasa. Saya anggap tubuh ini rumah warisan orang tua. Harus saya rawat baik-baik agar bisa saya teruskan ke cucu dalam kondisi terbaik. Aduh, ini bikin saya tersentuh banget. Bu, ini bukan sekadar soal kesehatan ya? Bukan, ini soal martabat di masa tua. Mau jadi orang tua yang aktif, mandiri, dihormati cucu, atau jadi beban, tidur di kasur, disuapi, dimandikan, Pilihan itu dimulai dari kebiasaan pagi. tepat sekali. Dan saya ingin ajak penonton semua mulai dari besok pagi. Pilih 3 dari 7 kebiasaan tadi. Mulai sekarang, jangan tunggu sakit. Bu, ada nggak tips biar kita bisa konsisten? Banyak, ini beberapa trik. 1. Catat di kalender atau notes. Beri tanda centang setiap hari kamu berhasil lakukan. 2. Pasang alarm dengan pesan semangat. Misal, minum air hangat sekarang. Atau jangan lupa gerak ringan ya. 3. Ajak keluarga atau teman. Kalau bisa, buat grup WhatsApp khusus seperti yang dilakukan Pak Rustam dari Lampung. Wah, saya ingat itu. Beliau bikin grup WA, Lansia Sehat Jam 6 pagi. Semua kirim foto air hangatnya setiap pagi. Kalau ada yang bolos langsung ditanya. Hehe. Dan itu efektif sekali. Karena kalau dilakukan bareng-bareng, kita jadi semangat. Ini namanya power of community. Bu, saya jadi pengen ajak ayah dan ibu saya mulai besok bikin grup kecil di keluarga. Sangat bagus. Bahkan
Kamu bisa ajak anak-anak juga. Jadi satu keluarga punya ritual pagi sehat bersama. Wah, saya bisa bayangkan satu keluarga sehat, bisa lihat cucu nikah, cicit lahir, bahkan generasi berikutnya. Itu bukan mimpi, Mas. Itu bisa jadi nyata asal kita mulai dari sekarang. Bu dokter, jujur, saya nggak nyangka obrolan kita hari ini bisa sebegitu menyentuh. Dari kebiasaan kecil, ternyata dampaknya bisa luar biasa. Betul, Mas Raka. Saya sudah 30 tahun menangani pasien lansia. Dan satu hal yang saya pelajari, tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri asal kita beri kesempatan. Tapi Bu, banyak orang yang bilang, "Ah, udah tua, ngapain repot-repot? Buang-buang waktu." Nah, itu dia. Itu pemikiran yang paling berbahaya. Justru karena sudah berumur, kita harus lebih peduli pada tubuh sendiri. Ini bukan soal hidup panjang saja, tapi hidup yang berkualitas. Saya jadi ingat satu kalimat yang sangat kuat. Kita nggak bisa memilih usia, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani usia itu. Bagus sekali. Dan jangan lupa, setiap pagi adalah kesempatan baru. Kalau kemarin gagal, hari ini bisa mulai lagi. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Bu, mungkin kita bisa ulang sedikit ringkasan 7 kebiasaan pagi yang sudah terbukti ampuh. Tentu. 1. Minum 2 gelas air hangat setelah bangun tidur. 2. Minum jahe segar yang diseduh hangat. 3. Telan 1 siung bawang putih mentah setelah digeprek. 4. Gerakan ringan selama 10 menit. 5. Sarapan tinggi protein seperti telur, tempe, atau ikan. 6. Berjemur 15 menit sebelum jam 9 pagi. 7. 5 menit keheningan untuk menenangkan pikiran. 7 langkah ini bisa jadi jalan menuju masa tua yang mandiri, sehat, dan bahagia. Ya, saya ingin semua penonton tahu, usia bukan penghalang, tapi alasan untuk berubah. Wah, Bu, ini jadi seperti revolusi kecil dari dapur, halaman, dan kamar kita sendiri ya. Iya, revolusi dari rumah, dan efeknya bisa menjangkau generasi berikutnya. Bayangkan kalau semua lansia Indonesia sehat, bisa main sama cucu, ngaji di musola, belanja sendiri di pasar. Tidak merepotkan anak-anak, justru jadi inspirasi keluarga. Bu, saya ingin penonton hari ini langsung bergerak, mulai dari hal kecil. Bisa nggak kita kasih tantangan? Sangat bisa. Begini, tantangan pagi emas 30 hari. Pilih 3 dari 7 kebiasaan tadi. Lakukan setiap pagi selama 30 hari. Catat kemajuanmu di kalender atau buku harian. Setelah 30 hari, bagikan hasilnya ke teman sepantaranmu. Wah, saya suka. Dan yang nonton, tulis di komentar, saya mulai dari. Lalu sebutkan 3 kebiasaan pilihanmu. Saya janji akan baca semua komentar, dan mungkin saya akan undang kamu di episode berikutnya. Bagus, Mas. Kita jadikan ini gerakan nasional. Gerakan Lansia Bangkit dari Pagi. Hahaha, slogannya keren. Tapi Bu, terakhir, boleh nggak beri pesan langsung buat yang usianya 60, 70, bahkan 80 ke atas? Tentu, untuk Bapak Ibu yang saya cintai. Kalau hari ini Anda merasa lelah, putus asa, merasa tubuh ini makin lemah, saya ingin katakan, Anda belum terlambat. Tubuh Anda setia menemani puluhan tahun. Kini saatnya Anda membalas dengan perawatan yang layak, bukan untuk orang lain, tapi untuk Anda sendiri, agar bisa menikmati masa pensiun dengan tersenyum. Bukan dari tempat tidur rumah sakit, tapi dari teras rumah sambil minum jahe hangat, menatap cucu bermain. Aduh Bu, saya yakin banyak yang menangis sekarang. Dan air mata itu bukan kelemahan, itu tanda harapan. Sahabat, lansia, sehat. Sampai di sini dulu talk show kita. Tapi perjuangan kita baru saja dimulai. Mulai besok pagi, ambil air hangat, buka jendela, hirup udara segar, dan mulai hidup baru Anda. Ingat, yang terbaik bukan jadi sempurna, tapi jadi lebih baik satu hari demi satu hari. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir. Saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati, pria MC, wanita. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat.